Mestinya mereka advantage-nya paling besar. Kemudian juga Onyx di La Cobreria tidak ada yang mengganggu. Dan ini dia pertarungan panas PK2 berdarah. Jadi dukungan Indo Pride-nya untuk Red Aliens menuntaskan dari Box Gaming. Indonesia. Indonesia. Oke, dan sementara kedua tim ini lagi pada looting-looting, pastinya mereka udah saling menyadari satu sama lain. Kalau misalkan mereka nggak sendiri dan harusnya mereka tahu ya, ini adalah tim yang sama seperti yang mereka ketemu di lain waktu kemarin. Karena mereka pasti punya visi misi yang sama untuk menguasai satu drop zone juga. Mengingat kemarin Box Gaming dan juga mungkin ini adalah balas dendam dari Box Gaming, tapi apakah bisa mereka untuk membalas kemenangan yang sudah dimegang oleh Bigetron Red Aliens? Tapi kemarin yang malah menuntaskan sebenarnya Box Gaming lebih mendominasi. Dan yes, dari roster line up-nya Zuxi, Ryzen, Luxi, dan juga Liquid, yang dimana Yuhai kali ini dicadangkan terlebih dahulu. Tapi yang nggak bagusnya adalah Box Gaming yang sudah mengontrol dari area apartemen merah. Ini menurut gue adalah titik kunci untuk mengkontrol dari area PK. Tapi dari Red Aliens menurut gue punya setup yang baik juga. Mereka lebih rapat di area arena, yang dimana memang close combat adalah kebutuhannya untuk lebih rapat aja. Iya, dan mereka udah mulai melakukan split agak cukup mengunci pergerakan dari Box Gaming. Dan sementara waktu, ada yang menarik nih dari Box Gaming juga. Ada satu roster baru atau line up baru. Chai Daulan. Chai Lan. Yes. Itu kayaknya baru dimainkan ya dari Box Gaming untuk sementara waktu. Nggak mungkin. Kalau lagi turnamen tuh setahu gue nggak boleh ganti nickname sih. Dan dimana bergeser kembali El Pozo, kota yang dikuasai oleh dua tim, Morph dan juga The Xavier. Nampaknya ini menjadi plan B dari Morph itu sendiri karena sebelumnya seperti yang kita tahu Morph itu selalu mengambil bagian cuma Cera dan Israel. Berhasil untuk mengambil sebuah bagian dan berhasil diamankan juga, bahkan Yale kali ini hanya memegang Winchester saja, sementara dari Rabis pun hanya senjata jarak dekat yang mereka miliki. Dan masih cukup berjauhan juga antara kedua tim, belum ada yang bergesekan sama sekali, masih mencari informasi dan berharap ada satu yang bisa di take down supaya bisa melaksanakan pergerakan berikutnya. Yes, dari Morph Gaming, Morph Team, dimana mereka tadi cukup apik dan ciamik menuntaskan Irangel dengan finish yang lumayan. Kemudian juga kali ini Morph mereka beriringan di daerah El Pozo yang semestinya mereka mempunyai kontrol yang enak banget, dan juga utility yang menurut gue juga cukup mumpuni. Mereka bisa saja menuntaskan The Xavier dengan apik dan ciamik. Dan dari Morph gameplay yang sangat gue suka, objektifnya sangat amat terjaga. Kalau kita melihat flashback di Erangel tadi, walaupun menyisakan 2 tim, tapi hashtag 3 bisa mereka dapatkan dengan hashtag 2 bisa mereka dapatkan dengan perolehan 3 kill point saja. Seharusnya itu Morph sudah mendapatkan tempo dan ritmenya kali ini untuk terus melakukan rotasi dan masuk ke dalam circle zone. Tapi Box sudah set up di arah yang cukup tinggi. Bagaimana Break menitikkan dirinya di area apartemen biru. SOAS menjadi titik tengah untuk memantau juga dari Luxi, Ryzen, begitu dari Zuxi yang selalu out of the box. Nampaknya ingin mengcover dari punggung seorang Liquid. Tampaknya ditugaskan juga untuk melihat pergerakan dari apartemen biru. Tapi dari Chai Daulan, begitupun dari Tigan, mereka ingin satu garis lurus dengan Suaswan. Memang itu garis yang paling sangat amat beresiko karena Ryzen yang mengunci dari arah arena. Yap, dan kalau kita lihat sementara waktu, mereka semua belum ada yang membuka peperangan ya, masih menunggu dengan sabar, berharap akan ada yang offside supaya bisa di take down dan benar-benar semuanya menjaga titik mereka masing-masing, mengunci sudut tembak yang mereka miliki. Dan kalau misalkan dari Chai Daulan, mungkin dia berharap ada Liquid yang nyebrang tiba-tiba ke rumah kuning, atau mungkin dari Break pun akan berusaha mengunci area dari Bigetron Red Aliens yang menempati bagian rumah-rumah kecil. Sementara kamera harus bergeser terlebih dahulu. Cuma Cera yang ditinggalkan oleh Morph kali ini bakal dikuasai secara penuh dengan
enak sih, dengan enak dan nyaman. V-Gaming nggak ada tim sama sekali yang menabrak mereka di area ini. Ini bener-bener ini banget sih, gendut banget sih lootingannya. Yes, mereka bakalan getting fat aja dari arah V-Gaming di Chumacera, tapi yang paling enak sebenarnya adalah dari Onyx. Mereka di La Cobreria bisa dibilang diuntungkan di utara circle, tidak ada yang banyak mengganggu gugat. Mungkin di next rotation aja mereka akan bertemu tim-tim yang sedang fight di El Pozo, entah itu dari Xavier ataupun dari Morp yang sekarang masih bersikukuh juga mereka sedang fight. Tapi dari arah Pekado kembali lagi CCTV kita memantau dan Ryzen masih mengiringi juga pergerakan Liquid sebelah kanan, dan dari seorang Luxi menjaga juga angle dari punggung seorang Ryzen. Tapi Tigan di sebelah kanan malah melihat ke arah belakang, yang dimana mungkin ingin melihat juga pergerakan rekan timnya Cek Daulat yang sudah mengontrol dari apartemen sebelah kanan. Dari seorang Liquid belum ada pergerakan yang signifikan. Udah, aku ke Bukit Biru. Tunggu. Ini suara siapa nih? Bocor dari mereka apa? Saya kurang tahu ya. Iya. Tapi gue ingin mendengar keseruan kalau emang itu Mic check. mic check dari tim Red Alliance. Mic check live gitu kan ya. Oke. Oke, dan sementara juga kalau kita lihat tadi dari Tigan sempat lo bahas mereka ngunci bagian belakang atau pergerakan dari temannya. Tapi mungkin itu adalah salah satu pose gak tuh? Iya. Pose nggak, maksud gue salah satu setup yang dilakukan untuk nggak terlalu terlihat atau biar gimana caranya dia nutup badan dia supaya nggak bisa ketembak dari sisi yang lain. Ngepron di samping jendela yang cukup pendek, dan sementara juga Ryzen mungkin masih menambah kembali lootingannya. Apakah dari Bigetron mereka bakal disengage atau mereka bakal tetap maksain buat perang? Karena sejauh ini Liquid udah mempunyai satu tayo, dan bener aja ini mungkin adalah suatu gerakan bait yang dilakukan oleh seorang Liquid untuk memancing tembakan dari Box Gaming supaya posisi dari Box Gaming itu udah ketahuan di mana aja. Dan kalau kita lihat Ryzen pun akan langsung mengunci jendela dari bagian arena untuk mencari informasi lebih banyak lagi. Granat mungkin akan dikokang atau tidak, tapi masih menunggu kepastian di manakah player-player Box berada. Yes, dan begitupun dari mereka, dari seorang Liquid maksud gue, gerakan yang cukup bijak, dia meregroup lagi ke arah seorang Zuxi, dan juga itu salah satu bait yang dilakukan untuk membuka jalan. Bagaimana Box Gaming akhirnya sudah terketahui satu demi satu pemain-pemain yang tadi memberikan tembakan, dan kita lihat juga Circle sudah sedikit merapat blue zone-nya, dan dimana tim-tim yang melakukan rotasi di sebelah kanan akan penuh di arah timur circle. Tapi dari Ryzen sudah melihat pergerakan dari Chow Daulan, sudah terdengar stepnya, dan adanya tembakan seperti yang dilakukan, tapi belum ada peluru yang masuk ke arah salah satu punggawa dari Box Gaming, dan adanya lanjutan full up damage dari Liquid ke arah jendela-jendela sempit di arah apartemen biru, dan Liquid memberikan tempo dulu untuk menjaga dan juga menghemat pelurunya. Ya, betul sekali. Karena untuk di early kali ini kayaknya nggak boleh membuang peluru terlalu banyak, dan menarik sekali Zuxi mengambil sebuah perbukitan di belakang dari Pekado guna untuk memperluas vision dan angle shot mereka. Dan ada kamera lain juga yang mengarah ke satu area di mana ada dua tim berdekatan, kali ini dari Boom dan juga Genesis Dogma. Masih belum saling bertemu, hanya informasi lagi dan lagi yang digali terus menerus. Temponya udah mulai melambat nih kalau gue lihat untuk di ronde ketiga, enggak sebarbar di ronde 1 atau di ronde kedua, dan mungkin ini adalah salah satu cara dari mereka supaya bisa nge-boosting poin sejak awal. Ya, begitu untuk Genesis Dogma Daybot, mereka sudah melakukan pergerakan juga, dan menarik adalah di 10 menit awal belum adanya takedown yang terjadi. Masih ada 64 player dan juga 16 tim masih berdiri. Ini menandakan bagaimana mereka semua sudah belajar dari round 1 dan juga round 2. Tidak ada yang melakukan pergerakan yang sembarangan. Kemudian juga dari Genesis Dogma, mereka sudah mempunyai vehicle yang cukup untuk jadikan portingan nantinya, dan yes, semestinya mereka bisa bertahan terus sih sampai ke late game dengan modal yang sangat amat banyak di early game ini. Ya, betul sekali. Masih melanjutkan perjalanan mereka bener-bener lebih pasif ya, lebih berhati-hati tepatnya. Objektif mungkin yang akan menjadi salah satu pilihan untuk setiap tim yang bermain di kali ini. Tadi sempat terpantau helm dari salah satu player GD udah merah, berarti tadi mungkin sempat ngepik-ngepik tipis dengan Boom Esport di sisi yang lain. Dan sementara mereka sedang berusaha untuk berpindah tempat, mereka nampaknya membiarkan Boom untuk berjalan terlebih dahulu. Dan ternyata kali ini fight masih berlanjut di Pekado. Namun yang cukup menarik adalah Bigetron yang udah mulai bergerak mundur. Ada Luxi yang sempat terkena beberapa peluru panas, dan juga demikian dengan Box yang sudah mengumpulkan atau mengirim satu orang break di sebelah sana, di belakang sebuah bukit.
Dan gue masih belum tahu sih, ini mereka akan berusaha untuk disengage atau bakal fight, tapi ternyata bad news untuk BTR. Luxi tertangkap di belakang sana dan masih butuh pertolongan untuk bisa di-revive. Namun kali ini Break melakukan sebuah inisiasi pergerakan yang cukup berani. Yes, dan tapi masih ada seorang Ryzen juga yang menjaga dan juga mengcover untuk melihat pergerakan-pergerakan dari seorang Break, dan Break sangat amat luar biasa. Dia memutar ke arah dari atas dari tim Red Alliance, dan Break masih cukup bersabar, tidak terlalu terburu-buru untuk mencoba mencari angle ke arah dari Red Alliance, tapi Ryzen juga terpantau, dia cukup aware bagaimana tadi inisiasi yang dilakukan dari box itu memberikan awareness yang tinggi ke arah tim Red Alliance. Ryzen masih menjaga juga di balik-balik sisi high ground dan juga di balik gundukan. Semestinya Ryzen bisa banget sih untuk mengcover ketiga rekannya yang sedang tertekan, dan box yang lainnya yang masih berada di sisi bawah mestinya bisa juga dipantau oleh Red Alliance pergerakannya. Kemudian juga di arah CCTV lain, Boom yang sudah memberikan spot yang paling enak, dan di mana RRQ yang berada di bawah, mereka kali ini belum ada tembakan-tembakan yang sangat intens. Kemudian juga ini masih menunggu circle ketiga. Bagaimana circle 3? Diameternya akan ngejomplang jauh nanti. Ya, akan mengecil jauh lebih kecil dibandingkan circle kedua, dan selalu ya Boom ini setup di bagian gunung-gunung. Iya. Emang terkenal sebagai kambing gunung, dan ternyata mereka nggak pernah bisa dibilang mungkin sempat mengganti setup seperti itu, tapi kali ini mereka akan kembali dengan setup kambing gunung yang seperti di PMPL sebelum-sebelumnya mereka mainkan, karena memang sudah terbukti cukup efektif dan cukup ampuh, apalagi dari gunung tersebut masih berada di bagian circle-nya, ngebanting ke arah sekitaran Monte Nuevo, dan ini adalah circle yang cukup menyulitkan. Kalau misalkan sedikit terlambat untuk mendapatkan high ground ini yang bakal menyulitkan tim rotasi dari bagian low ground. Lo lihat deh, itu rame banget di bagian Pecado, San Martin, semua bakal masuk dari satu pintu masuk. Yes, dan yang menarik adalah yang paling jauh nampaknya dari tim Red Alliance, nampaknya ada tanda tambah yang dimana itu satu player yang ter-take down Liquid dan sudah terjalan, dan ini Luxi juga nggak terlalu bagus, tapi masih ada trading juga ke arah Tegan, dan Zuxi nampaknya bakal ditugaskan untuk menjaga pergerakan sedikit, tapi sudah terlihat begitu saja, dan Chai Daulan lebih berani untuk maju dan ditugaskan untuk merevive terlebih dahulu, dan Break mengambil arah sebelah kanan, dan Ryzen yang sudah terlihat mestinya Ryzen harus lebih berhati-hati lagi please, tapi Break belum memberikan tembakan-tembakan yang sangat amat berarti, dan menunggu kepala dari seorang Ryzen sedikit terbuka, dan Zuxi yang sudah ter-take down oleh Solaswan, dan Ryzen juga diberikan tembakan dari sebelah kanan, dan Red Alliance gak bagus, tertekan. Semoga Ryzen bisa nge-clutch 4 player karena space yang diberikan ini masih ada banget untuk Ryzen. Begitu dari Ryzen langsung ditekan dari arah sebelah kanan, Break yang ter-take down luar biasa. Ryzen masih bisa menjaga, tapi ada follow up damage juga dengan Molotov, tapi sayang banget Red Alliance harus pulang di hashtag 16. Nice try untuk Red Alliance, dan tentunya jangan putus dukungan untuk tim-tim Indonesia yang berguguran di awal. Yes, GGNT ya pastinya untuk BTR. Karena kalau kita lihat tadi BTR agak sedikit kesulitan untuk bisa keluar dari Pecado, dan bahkan ketika mereka keluar pun masih diikutin, di stalking sama Box Gaming. Jadi dari segi vehicle pun gue nggak ngeliat BTR bawa mobil. Padahal tadi sebelumnya Liquid bawa mobil ya? Oh iya, ada Tayonya tadi. Ada Tayo kan ya, Betul. tapi gue nggak tahu apakah mungkin Tayonya ditembak dan membuat Liquid udah nggak bisa ngebawa lagi. Ya, karena memang lo lama fight di Pecado, kemudian juga nggak ada tembakan-tembakan intens, buat apa? Gue setuju banget tadi pergerakan dari Red Alliance, mereka mundur ke arah seorang Zuxi, dan ya lebih baik lo cabut naik ke arah gunung-gunung Pecado, tapi bagaimana dari box benar-benar mengiringi dengan ketat pergerakan-pergerakan dari Red Alliance, dan tadi cukup mudah menampaknya untuk mendapatkan Liquid, Luxi, Zuxi, dan juga Ryzen. Dan yes, V Gaming yang sudah keluar juga dari sarangnya, BFD mendapatkan dari Xavier, Dapi Evos yang lagi terpantau oleh mata dari V Gaming. Tom yang sudah ngelock juga dari kompon-kompon yang sudah ditempati dari KF dan kawan-kawan, dan berbeda angle nampaknya. Di bawah ada Boom yang sudah turun gunung. Iya, Boom kali ini udah nggak mengambil area gunung atau menjadi kambing gunung, dan mereka lebih memilih untuk bermain di bagian lower groundnya. Ada sebuah rumah dewa diamankan juga dari Evos, sementara sudah terpantau oleh V Gaming, dan lagi-lagi kali ini tempo benar-benar melambat banget untuk di Miramar. Enggak terlalu terburu-buru untuk semua tim, tapi kenapa dari tadi banyak yang kepleset? Tadi sebelumnya gue ngeliat Asa ya kan, terus Taka, kenapa gitu? Kayaknya banyak yang berusaha untuk naik gitu loh Gus. Iya, untuk mengambil sisi high ground memang
Kalau spot-spot di kiri itu lebih banyak gundukan-gundukan untuk perbukitan. Kemudian juga dari Lamborghini sudah mengamankan sisi tinggi, bagaimana dari BFD sudah mengamankan sisi yang paling tinggi juga di area yang seberang dari tim yang ada di depannya. Bagaimana dari BFD, mereka nggak ingin berlama-lama, memang ciri khas gameplay mereka adalah menekan ke arah tengah dan bermanuver kali ini dari arah utara ke arah timur dari circle. Kembali lagi di CCTV yang lain, Morph Team sudah mengontrol dari perbukitan Mountain Weko dan juga BX yang tertekan di open field yang terbuka banget. Ezreal memberikan tembakan-tembakan ke arah sisi angle yang paling sempit, tapi Morph ingin mendekat lagi untuk menuntaskan satu pemain dari BX yang menjadi palang pintu, yaitu seorang BX Key. Ya, betul sekali, langsung ditabrak begitu saja, mencari dan menyisir satu rumah yang sudah ada. Bisa nolnya Key di belakang sana masih tertahan dan belum ke spot juga oleh player-player dari Morph. Tapi lagi-lagi backup sudah mulai datang dari Ezreal dan langsung bertemu di depan sana, dijepit depan dan belakang pintu, dijepit, benar-benar membuat Kie kesakitan. Yes, dan Mighty bagus banget, dia berduet dengan Jacques dan ingin mencari lagi pemain-pemain BX yang sedang terjebak di area open field. Dan itu informasi didapatkan dari seorang Yale, di take down Roy dan Bensu nampaknya bakalan tergeprek juga dari seorang Ezreal yang sudah, tapi Ezrealnya yang malah tertumbang. Begitu dari Jacques, harus lebih berhati-hati lagi untuk menutup angle karena masih ada seorang Bensu juga yang sudah menyadari bagaimana Roy yang sedang tertekan oleh Morph Team. Mighty nampaknya membuka setup smoke juga ke arah Jacques dan juga, tapi Yale sudah memantau pergerakan-pergerakan pawai dari Skylights Gaming. Oh no, ini adalah posisi yang cukup buruk. Kalau misalkan Skylights join the fight, ini bakal membahayakan Morph karena mereka benar-benar split begitu jauh. Tapi Nikro begitu terbuka di depan sana bakal langsung ditembak begitu saja. Terlalu mudah untuk dibalaskan. Tapi ternyata kalau kita lihat dari Yale pun mulai tertekan karena adanya backup dari Skylights yang lain juga double pick, membuat satu player dari Morph pun harus ter-take down. Bakal kesusahan Mighty dan Jacques terlalu jauh posisinya dan mungkin bakal langsung di-end untuk Yale itu sendiri. Player nampaknya cukup haus akan elimination point. Begitu dari Pinky akan mencoba merevive dulu, tapi Nikro dan Box Gaming sudah selesai nampaknya mereka di hashtag belasan. Dan dari Morph, mereka tidak ingin melakukan resiko yang berlebih, lebih ingin menyabrang saja, tapi Mighty yang tertangkap oleh Vic Jamie. Begitu pun ada juga The Genesis Dogma yang dimana bersebelahan dengan mereka. SG yang mengambil celah tersebut luar biasa. Jersey, we love you Jersey. Nih, Jersey tekan tahun Berarti ya, alright. Dan Morph pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena mau nggak mau semua tim sudah dipaksa untuk berperang. Dan kali ini di sebuah gunung yang sudah diamankan oleh seorang Booms, tapi di bawah mereka sudah ada DX dan juga Onyx. Dan kali ini masih belum kepantau juga akan ada perperangan atau tidak, tapi Rebis yang mulai tertembak di bawah sana. Peluru-peluru panas sudah mulai menghujam badan dari Rebis dan bergeser kembali. Genesis Dogma membuat setup yang cukup menarik. Satu player diutus untuk menjadi kambing di atas sana dan malah Booms yang berhasil untuk mendapatkan seorang Rebis. Tapi ternyata rumah ini akan berusaha dikuasai oleh tim Skylights juga. Sudah ada setup untuk nge-push ke arah dalam, tapi ternyata Debot tembakannya terlalu sakit membuat Pinky harus tersungkur dan Jersey akan menahan pergerakannya untuk bisa menabrak rumah dari GD. Dan kali ini Blue Zone sudah ikut turut andil. Yes, Blue Zone pun juga cukup menyerap darah dari masing-masing player yang sedang tertekan. Begitu dari Genesis Dogma, Satar, Daybot dan juga Boom. Mereka bakal mengunci pergerakan dari seorang Jersey. Yapi Jersey, Slayer yang mendapatkan satu pemain dari Nichil. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Masih menyisakan Daybot menjadi pemain paling pintu dan juga Satar. Sisi lain didapatkan dari Boom Fokker yang sudah menjadi titik tinggi di mana Boom selalu menjadi kambing gunung. Ya, tiba-tiba mereka udah di gunung lagi ya. Cepet banget ini perpindahan dari Boom itu sendiri. Mereka bergerak ke sana kemari seperti belut, ya kan? Padahal serigala. Apa ganti logo aja jadi belut. Tapi adanya dari terjun payung yang dilakukan dari Lamborghini tidak menyerap darah banyak. Yang gue pikir tadi setengah darah terserapnya, tapi dia kembali lagi. Ternyata Booms yang sudah berada di sisi yang paling atas mengontrol dari Box dan Xavier dan juga Boom, dan Onyx pun menyusul nampaknya untuk mengikuti pergerakan-pergerakan di arah sisi yang paling tinggi. Tapi mereka nggak terlalu bagus. Mereka berada di luar safe zone dan ada space yang cukup jauh berada di sini. Tapi Taybot terspotlight dengan mata poker, tapi masih bisa mengumpat balik-balik. Tapi Spreadon pun follow up bakalan dilakukan, tapi Daybot setelah terdapat darah lagi mudah didapatkan dari poker yang memang tinggal tinggi di sisi atas.
Yes, tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh Daybot, itu yang membuat dengan sangat mudah di take down. Dan sementara bergeser kembali, fight pun terjadi antara Bonafide dan juga Talent All Stars. Kali ini satu persatu player dari Talent All Stars sudah mulai dibonyokin sama player-player Bonafide. 6 kill sudah dikantongin dan benar-benar on fire banget. Kali ini King Kongnya sudah mulai mengamuk juga, lemparan smoke terus-menerus dikokang ke arah depan guna untuk membuat sebuah jalan smoke. Dan ternyata kalau kita lihat di sisi lain, Booms pun masih bisa mendapatkan player demi player di belakang sana, dan juga dari Dewa United yang bakal join the fight antara Talent dan juga Bonafide kali ini. Yes, dan kembali lagi bagaimana fight bakalan rusuh banget di arah sisi utara. BFD sudah set up smoke banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di balik-balik broken wall begitu dari Boom. Mereka mengamankan sisi tengah aja, dan adanya gundukan-gundukan lower ground juga. Dan Dewa United, Oki Ozora dan juga Steve Boy yang sudah terpantau, tapi salah Oki Ozora tadi terlihat badannya oleh Hans For You dan saling adu trading knockdown di sini. Begitu dari BFD, ada yang menyambangi mereka tanpa sopan santun. Ada Xavier sedikit mengutil ke arah mereka. Yes, benar banget. Udah dipaksa bertemu dengan posisi yang begitu sempit, karena semua tim kali ini benar-benar masuk dari satu arah, satu pintu masuk. Ponbit pun menjadi last man standing dan bakal dipush nampaknya oleh V-Gaming. Masih bisa lewat saja ngacir, dan EVOS KF terpantau di belakang sana. Kayaknya EVOS masih cukup lengkap. Player, tapi ada 1 dan 2 player yang tertake. Apakah bisa diselamatkan? Kita masih belum tahu. Ken tersisa last man standing akan berhadapan dengan Chua di depan sana, tembakin, dan ternyata Boom pun yang harus dipulangkan oleh V-Gaming, tapi ternyata tepat Israel. Saudara-saudara, KF bakal menembak dari arah belakang mendapatkan seorang Chua hampir, tapi belum cukup. KF akan berusaha untuk mereload kembali, mencari terus-menerus player dari V-Gaming tersebut. Yes, nampaknya follow up juga dilakukan dari seorang kanan frag granat. 2 frag granat sudah dibuang dari arah kanan dan sebelah kiri, berharap adanya splash damage masuk ke orang Chua, dan yes, 4 bahkan 5 bahkan ke arah V-Gaming. Bagaimana hausnya akan EVOS ke arah V-Gaming. Chua yang masih bisa bersembunyi di balik-balik low ground, dia masih cukup aman kali ini. Tidak adanya diving yang juga dilakukan oleh Redface dan juga KF. Ini yang menarik, bagaimana setup selalu 2-1-3 dilakukan oleh EVOS, dan yes, memang tandeman yang sangat amat luar biasa KF dan Redface. Tapi Chua masih bisa menahan dirinya dulu untuk tidak membuka badan ke arah EVOS yang sudah siap sedia dan juga punya keuntungan sedikit masuk ke dalam circle zone. Begitupun dari BFD, mereka harus sedikit menyeberang ke arah space yang menurut gue cukup jauh banget, dan Oki Ozora menjaga. Ucup yang mendapatkan di situ luar biasa, tapi Lamborghini di belakang nampaknya mengintip aja untuk melihat pergerakan Dewa United ke arah BFD, dan Ozora dengan proning shootnya tadi luar biasa mensecure seorang Ucup. Dari arah sisi sebelah kanan masih ada PR juga. TA harus dituntaskan oleh Dewa United, tapi dari Oki Ozora tidak berdiam diri aja, melakukan fokus ke arah satu lock angle, dan BFD yang lain ternyata berhasil untuk menyeberang dari space yang cukup jauh tadi. Ya, masih ada smoke yang bisa membuat BFD menyeberang dan mendapatkan touchdown ke lower ground, dan kali ini malah posisi Talent yang benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan penyeberangan sama sekali. The last man standing di belakang sana pun bakal dikunci terus-terusan oleh player-player dari Bonafide. Dan sementara juga ada Lamborghini dari sebelah kiri dan kanan. Mereka harus menjaga dengan seksama, jangan sampai kemis. Dan kalau kita lihat dari Tuyul malah yang harus tertangkap oleh Lamborghini, tapi refract terjadi. Hans For You berhasil untuk menembak ke arah yang lain, mengcover, dan ternyata what happened? Jan 17 dari balik sebuah tembok berhasil untuk mendapatkan player Bonafide terakhir. Oke, 2 tim Indonesia yang terakhir. Indo Pride-nya guys untuk EVOS dan juga Dewa United yang sedang baku hantam, saling bonyok-bonyokan mereka di arah sisi high ground. Begitu dari Microboy sudah memantau satu pergerakan di arah sisi atas. Adanya penetrasi juga yang diberikan dari seorang Redface, cukup berani dia berada di bawah-bawah pepohonan. Tapi Redface mengokang satu frag granat, dan ada tukeran Rasengan dan juga Chidori antara Oki Ozora dan juga Redface, dan KF menyusul juga untuk mengcover dari seorang Redface yang sangat berani mendapatkan satu pemain Redface. Tapi ada reflect juga dilakukan. Hands up public luar biasa di balik-balik batuan, sudah gila. KF pun juga bisa dicicil dengan baik, tapi KF berefrag balik di sebelah kiri, kemudian juga ada di sebelah kanan. Ini luar biasa, saling adu trading knockdown yang dilakukan EVOS dan juga Dewa United. Ya, benar-benar panas banget pergerakan dari EVOS. Mereka benar-benar haus akan kill, dan ini membuat EVOS berada di advantage dari sisi pemainnya. Dan kali ini dengan percaya diri, Lizard membawa UMP-nya mencari the last man standing dari Dewa United. Ada di mana? Ada di belakang sana. Smoke sudah mulai di pop out, tapi ini tidak membuat Lizard gentar, bakal langsung maju ke depan sana. Ditembak, berhasil di counter, tapi di mana backup dari teman-teman EVOS? Dan kali ini Microboy akan melemparkan molotov ke arah belakang, membuat satu player di belakang sana akan kesulitan untuk bisa maju. Tapi Microboy tidak mau tergesa-gesa, dan kali ini bakal melempar granat yang cukup matang, meledak, tapi masih belum cukup. Masih ada nyawa dari teman-teman. Oh my god, what happened? Kenapa nggak langsung maju sayang sekali? Dan kali ini malah menjadi 1
Oke, dari seorang Yuni bisa menuntaskan dua player dari EVOS yang memberikan diving, dan kali ini 1v1 antara KF dan juga Yuni. Yuni masih mengumpat di balik asap. Begitupun dari KF sudah mendapatkan satu obstacle, yaitu 14-on-14 vehicle, dan set smoke up pun sudah dibangun kembali. Reset dilakukan dari seorang KF untuk mencoba sedikit memberikan set smoke, di mana Yuni tadi cukup bisa dengan mudah menuntaskan satu demi satu pemain dari EVOS. Tapi masih ada seorang Red Face juga nampaknya bakal menyusul dari seorang KF juga yang siap sedia untuk mendobrak dari seorang Yuni yang sekarang tertekan. Dan yes, masih terus bertahan. Kemudian juga bagaimana kesabaran dari seorang Yuni, masih memancing-mancing aja pergerakan dari seorang KF. Tetapi Red Face yang belum terpantau, dan Yuni terjepit oleh lawan biru yang lainnya, yaitu Blue Zone. Apakah ada bunuh-bunuh diri untuk tidak memberikan poin ke arah ke EVOS? Tapi Yuni yang sudah tertekan seperempat darah, dan nampaknya selesai sudah untuk EVOS mendapatkan winner chicken dinner. Ya betul sekali.